Pada waktu saya di Ambarawa, saya bertemu dengan seorang ahli Alkitab Gongcu, namanya Liking. Kalau ke Ambarawa boleh mampir, boleh dicek. Nah, apakah kesaksian Yusa itu bohong? Boleh cek. Namanya Liking, tukang emas. Jadi kalau ke Ambarawa tanya saja toko emas, tukang emas namanya Liking mana? Nah, kamu bisa kasih tahu. Dia ahli Alkitab Gongcu. Dia kalau sembayang sama engkongnya datang. Dia bilang, "Kong, aku mau ketemu engkau." Engkongnya datang. Ngomong sama engkong. Lalu dia tanya perkara yang macam-macam, bisa. Maka dia tidak bisa menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Lalu pada satu hari dia ketemu kepada saya di Ambarawa. Dia bilang gini, "Pak Yusa, saya ahli Alkitab Gongcu dan saya agamanya Gongcu." Oh ya. Lalu dia tanya sama saya, "Saya ikut agama Gongcu, bisa selamat masuk surga atau tidak?" Kalau saya tanya saudara, bisa enggak? Hah? Pantesan enggak banyak orang jadi. Hah? Enggak, Om, saya tanyanya gini. Orang agama Gongcu bisa selamat masuk surga atau tidak? Hah? Pantesan orang Liking itu puluhan tahun tidak bisa gaji orang Kristen karena saudara, karena pendeta. Kenapa? Saya bilang bisa. Kaget dia. "Pak Yusa, saya sudah tanya 10 pendeta, semua bilang tidak bisa." Saya bilang bisa. Kaget dia. "Bisa Pak Yusa, bisa. Caranya bagaimana?" Genapi Tauratnya Gongcu. Jadi tidak boleh tidak bisa genapi, tidak boleh. Kamu bisa jadi dokter bagaimana? Kalau kamu lulus ujian dokter, betul tak? Kalau tidak lulus, bagaimana? Tidak bisa jadi dokter. Kamu ikut Gongcu, bisa selamat, bisa. Asalkan engkau dapat menggenapi syarat-syarat agama Gongcu, tidak ada satu yang kamu gagal ngalami. Langsung dia bilang, "Wah, enggak sih, bisa Pak Yusa saya. Saya itu ahli, semua saya baca, saya kupas." Tetapi Gongcu sendiri berkata, "Aku sendiri tidak dapat menggenapi syarat agama Gongcu." Kamu dapat gak genapi? Gak bisa, gak masuk surga. Lalu saya bilang, "Oh jadi aku gak bisa genepi, gak masuk." Ya logis toh. Dia bilang, "Oh ya logis ya. Tapi kenapa orang Kristen bisa masuk surga?" Lah itu masalahnya, saya bilang. Nah, lalu dia balik tanya sama saya, "Pak Yusa bisa genepi Alkitab?" Gak bisa. Lah kok masuk surga? Lah ya itu anehnya, saya bilang. Betul tak? Saudara bisa ngendepi Alkitab? Tidak bisa. Wong Tuhan berkata, "Kasihilah saudara-saudaramu seperti dirimu sendiri." Ini saudara seiman enggak? Hah? Seiman. Saudaramu enggak? Kamu mengasihi dia seperti dirimu enggak? Betul? Ayo, betul? Ya? Ini loh saudara. Engkau bisa ngomong, tapi coba saudaramu seiman yang dalam kekurangan, dia bilang, "Tolong dong kasih modal aku 1 juta. Saudara bilang apa? Ayo, jujur.
Saudara bilang apa? Maaf ya, aku sendiri kekurangan kok. Betul enggak? Saudara kalau di dalam doa dan roh, di dalam kantong, dia saudara. Saya tahu. Kalau ada saudara yang utang kepada kita, enggak bisa bayar, saudara jengkel enggak? Saudara bilang apa? Tuh orang Kristen menelen uangku. Tani pek tio. Saya tanya, itu uangmu atau uangnya Tuhan? Kalau bilang uangnya Tuhan, lah ditelen dia kok kamu ribut? Ya biar toh. Wong yang nelen ya anak Tuhan kok. Betul enggak? Jujur saudara. Ternyata saudara itu hanya di mulut tapi tidak di hati. Tapi ada enggak anak Tuhan yang sungguh-sungguh? Ada. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, seorang wanita loh. Dia membelikan tanah kepada gereja. Gereja itu dikuasai oleh majelis. Majelisnya kaya-kaya. Lalu harganya berapa ratus juta. Oke, ambil. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, tanah ini, tanahku mau dibeli gereja. Aku kasih harga pokok atau kasih harga jual Tuhan. Tuhan berkata, itu uangku atau uangmu? Uang Tuhan. Itu tanahku atau tanah Tuhan? Tanah Tuhan. Konsekuen ya? Ya Tuhan. Saudara tahu? Berikan kepada gereja itu dengan harga pokok. Dikasihkan harga pokok. Saudara tahu? Majelisnya tidak mau bayar. Dibayar sedikit, uangnya, modalnya itu dikasihkan dalam bank. Pendetanya sudah janji. Dia bilang, pendeta, ini tak kasih harga pokok. Kamu punya uang berapa? Oh, kita sudah punya uang segini. Baik, itu serahkan saya, tanah saya berikan. Saudara tahu, oleh majelisnya tidak boleh diserahkan. Majelisnya bilang apa? Oh, dia kaya aja kok, tidak usah. Saudara tahu, anak Tuhan yang punya tanah ini, dia bayar bank, dia rugi 300 juta. Saudara tahu? Bayari renteng 300 juta, saudara tahu. Dia bilang, Tuhan, anak-anakmu itu majelis-majelis kok jahatnya kayak gitu Tuhan. Lalu Tuhan berkata, itu uangku atau uangmu? Uang Tuhan. Lah kamu rela enggak habis? Ya habis ya sudah, wong Tuhan yang ngasih. Ya sudah, jangan ngomel. Enggak. Tiap bulan bayari renten saudara dia di bank. Sampai habis 300 juta. Tetapi setelah itu diuji oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Dan dia tetap, Tuhan itu uangmu bukan uangku, peduli amat. Lalu asal ketemu bilang, tidak apa-apa, tidak mau bayar, tidak apa-apa, itu uangnya Tuhan, kamu bertanggung jawab sama Tuhan. Nah itu loh anak Tuhan yang sungguh, betul tidak? Nah kalau saudara bagaimana? Hah? Utang tidak bayar, ngomel tidak? Ngomel. Katanya uang Tuhan. Lah kok ngomel? Ini loh. Belajar bahwa apa yang kita ada itu adalah anugerah Allah. Ini saya buktikan sendiri. Setiap saya terima persembahan, saya berdoa. Tuhan, ini milik siapa? Suruh berikan, tak berikan. Saya. Dan Tuhan tidak pernah aku kekurangan. Dan anak Tuhan ini, dia bilang apa? Biarin Pak Yusak, dia ngikut saya 300 juta. Tidak apa-apa. Saudara tahu, setelah ujian masanya selesai, Tuhan ganti dia berapa? 3 miliar. Sampai dia bilang, aku tidak bisa mengerti. Setelah lulus ujian, Tuhan berikan aku 3 miliar. Aneh enggak?
Itu Tuhan, saudara. Karena apa? Firman Tuhan sendiri yang berkata di dalam Yakobus. Mari kita baca. Di dalam kitab Yakobus ayat yang pasal yang pertama, ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Perhatikan firman Tuhan. Kitab Yakobus ini, saudara, Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan Yakobus, murid Tuhan Yesus yang 12 rasul, bukan. Karena Yakobus, murid Tuhan Yesus, itu baru Tuhan naik ke surga berapa saat, kepala Yakobus sudah dipancung. Jadi Yakobus ini bukan Yakobus murid Tuhan Yesus, tapi Yakobus ini adalah adik Tuhan Yesus. Di mana pada waktu Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, dia menginjil, Yakobus sendiri tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Banyak orang Kristen sama dengan Yakobus. Nanti kalau sudah Yesus mati, Yesus sudah pergi, baru saudara akan percaya bahwa itu Mesias. Rugi, saudara. Engkau harus mulai sekarang praktekkan hidup kekristenanmu secara nyata. Kalau engkau sedang di dalam pencobaan, hadapi dengan penuh ketekunan. Karena ketekunanmu itu akan menyebabkan imanmu menjadi sempurna. Dan pada waktunya engkau akan menerima kelimpahan daripada Allah. Ini janji firman. Dan ini nyata di dalam kehidupan tiap-tiap anak-anak Tuhan. Praktekkan segala perkara dengan Yesus. Luar biasa. Saya selalu mengatakan praktek. Lah ini saudara Ambarawani Laiking ini, dia pada waktu itu terus dia bilang, oh kalau gitu Pak Yusa bagaimana bisa selamat? Saya bilang, aku tidak dapat menggenapi syarat Yesus, tetapi Yesus sudah menggenapi syarat Taurat. Dan Yesus sudah dapat kunci alam maut. Dia kunci surga pun di dalam tangan dia. Sekarang saya bilang, saya percaya kepada Yesus. Saya diangkat anak sama Yesus. Kalau aku diangkat anak sama Yesus, Yesus yang punya jalan ke surga, aku ikut di belakangnya. Masuk enggak? Dia bilang, oh ya masuk ya. Iya, kamu enggak anaknya toh. Anaknya Gongcu toh. Ya turu toh Gongcu. Langsung dia bilang, oh jadi enaknya ikut Yesus itu gak bisa, tapi Yesus genapi. Ya, Yesus bayar untuk engkau. Contohnya, engkau mau masuk ke gedung pesta besar, bayarnya mahal. Anakmu bilang, Pak, aku kepengen masuk. Tapi sebelumnya itu dia bilang sama temannya, yuk masuk pesta itu. Terus temannya bilang, kowe punya duit berapa? Bayarnya berapa? 50.000. Wah, aku gak punya. Nah yang satu bilang, aku gak punya, papaku ya gak punya segitu. Tapi yang satu bilang, aku mau pulang, minta papa. Papaku punya, papaku punya. Lah kamu, lah aku papaku gak punya itu, ya gak bisa. Ya sudah, aku pergi. Nah sekarang saya bilang, Pak, aku kepengen turut masuk ke pesta itu. Tapi aku gak punya duit, Pak. Jangan khawatir, bapakmu punya. Anak itu gak usah bayar toh.
turut di belakang bapaknya. Dibayar toh harganya, masuk enggak? Masuk. Hal ini dibuktikan, saudara. Ada enggak orang-orang di sini yang pernah ikut Kuan Im? Ayo. Ada seorang hamba Tuhan, sekarang masih hidup. Kalau tidak percaya, cari di Cengkareng. Namanya Mboksu Sevanya. Dia seorang hamba Tuhan, sekarang sudah tua. Dia pada waktu kecil di kota Indramayu, di desa sana, mamahnya ini orang pengikut Kuan Im. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Kemudian anaknya ini pergi sekolah minggu. Ada pendeta ke sana ngajar sekolah minggu. Anaknya ini pergi sekolah minggu. Lalu anaknya ini bilang sama mamahnya, Mama, ada Yesus jempol, mah. Kuasanya luar biasa. Nah, lalu mamah ini kan khawatir. Ini anakku ini turut siapa? Wong aku turut Kuan Im, kok anakku turut Yesus? Kemudian dia ini sembahyang. Kalau sembahyang jam 12 malam dia sembahyang. Sebabnya apa? Dia ini punya janjian sama Kuan Im pada waktu dia muda. Dia sakit keras sampai mau mati. Dia minta sama Kuan Im gini, Kuan Im, kalau engkau sembuhkan aku mau ikut engkau sampai mati. Saudara tahu? Kuan Im-nya datang sungguh. Makanya kamu ini jadi orang Kristen, bisa kalah sama pengikut Kuan Im. Yang ikut Kuan Im-nya mau datang. Yang pengikut Yesusnya tidak mau datang. Karena apa? Karena anak-anak ini tidak nurut. Yesus tidak mau menyatakan diri. Saudara tahu, rugi kamu nanti. Dia datang Kuan Im-nya. Lalu datang bilang sama dia, aku sembuhkan kamu, engkau bersumpah sampai mati ikut aku. Ya, sembuh total. Ibu ini sembuh. Lalu dia nyembah Kuan Im terus. Anaknya pergi ke sekolah minggu. Lalu setelah itu malam dia bangun. Dia tanya sama Kuan Im. Kuan Im, anakku kok turut sekolah minggu, turut Yesus. Yesus itu siapa sih Kuan Im? Saudara tahu, Kuan Im-nya datang. Dia bilang, ikut aku, tak tunjui. Dia dibawa, dia dilihatkan. Dia berkata, itu loh milik Yesus. Ada istana yang luar biasa indahnya. Lalu ada kereta putih, ditarik kuda banyak. Lalu pengikutnya pakai jubah putih banyak sekali. Semuanya masuk istananya. Lalu ibu ini bilang, aku boleh ndak lihat sana? Ndak boleh. Dia ngotot, dia jalan ngikut. Yesus turun dari kereta, masuk istana. Tuhan berkata, silahkan masuk dalam perjamuanku. Semua masuk. Lalu ini orang ikut. Pikirnya mau lihat dalamnya itu ada apa. Wong luarnya saja kok istimewa begitu. Dalamnya apa? Baru nginjak terap pertama, mental kembali. Jatuh. Lari lagi. Datang lagi. Mental lagi. Lalu Kuan Im bilang, kamu tidak bakal bisa masuk sana. Yang dapat masuk ke sana hanya pengikut Yesus. Lalu dia berkata, loh kenapa aku tidak boleh masuk sana? Engkau pengikutku. Semua agama di dunia akan lenyap kecuali Yesus punya. Anda tahu? Setan bisa bersaksi enggak? Hah? Bisa. Baca di dalam kitab Ayub. Setan bersaksi. Setan berkata kepada Tuhan, Ayub engkau berkati kok Tuhan, karena engkau jadi bentengnya, engkau jadi perisainya, setiap pekerjaannya engkau berkati. Ya Ayub setia kepadamu, aku tidak bisa menjamah dia.
Ini saudara, setan bisa bersaksi. Pada waktu itu ibu ini bangun, lalu setelah itu anaknya semua dikumpulkan. Dia berkata begini, anak-anak setia ikut Yesus, karena itu yang paling bahagia. Mamah sudah terlanjur sumpah, mamah akan ikut Kuan Im, tapi engkau semua ikut Yesus. Itu bahagia. Saudara tahu. Kalau tidak percaya tanya. Anaknya jadi hamba Tuhan, saudara tahu. Lalu Laikeng ini, anak Tuhan ini, dia sekarang anak Tuhan yang setia. Dia lalu berkata begini, Pak Yusa, kalau saya mau membaca firman Tuhan ini, apakah Allah mau menemui saya? Baca di dalam Alkitab. Kalau engkau baca firman-Nya, engkau lakukan, maka Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu. Kalau tidak, jangan jadi orang Kristen. Saya terus terang. Lalu dia baca, saudara tahu, dia kalau membaca semalam-malaman, dalam waktu 3 bulan Alkitab habis. Semalam-malaman tidak tidur. Wah, ramai, dia bilang, luar biasa. Langsung dia berkata, perjanjian baru adalah sambungan daripada kitabnya Gongju. Anda tahu, dia ngomong sendiri. Luar biasa. Mengapa aku dulu tidak mengenal? Karena hamba-hamba Tuhan kerap kali memotong, tidak bijaksana jawabnya. Saya dapat jawaban ini bukan saya, Tuhan sendiri yang ngajari saya. Jadi bukan dari saya. Lalu saya berkata, baca. 3 bulan selesai, dia ketemu lagi saya menginjil ke Semarang, dia ketemu, dia bilang, Pak Yusa, 3 bulan sudah habis, saya sekarang mulai lagi. Lalu saya berkata, ada janjinya? Ada. Dia mau menyatakan diri. Bisa enggak saya minta? Mintaan. Dia tulus hati, dia sembahyang, dia berkata, Tuhan, aku sekarang percaya kepadamu. Aku yakin bahwa firman-Mu ya dan amin. Tapi izinkan aku sekarang bicara sama engkong dulu. Orangnya nyata loh dia. Lalu dia sembahyang lagi sama engkong nih. Sebabnya saya ajari gini. Bagaimana Pak Yusa caranya? Gini, kamu sembahyang sama engkongmu dulu. Engkongmu biasanya kan datang, ya. Sekarang kamu bilang, Kong, kalau engkau lebih kuasa daripada Yesus, silahkan datang, Kong. Loh, bisa gitu? Ya, tantangan. Saudara tahu, sungguh ditantang. Dia sembahyang sampai lama, terus bilang, Kong, kalau engkau lebih kuasa dari Yesus, datang, Kong. Ditunggu 1 jam, Kongnya tidak muncul. Tidak muncul, berapa kali tidak muncul? Terus dia bilang gini, oh ya sekarang aku tahu. Lalu dia berkata, sekarang Tuhan, aku tahu engkau lebih kuasa. Kalau engkau Tuhan, firman-Mu berjanji kalau aku pegang firman-Mu dan melakukan, maka engkau akan menyatakan dirimu kepadaku. Saudara tahu, Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Percayalah kepadaku, kau akan selamat. Saudara tahu? Dan dia berkata, aku yakin bahwa Kristus itu hidup. Luar biasa. Alkitab ini ya dan amin. Saudara tahu? Dan di dalam pengikutan dia setia kepada Tuhan, saudara. Dia tiap hari sampai sekarang baca terus Alkitab. Tapi pekerjaannya tambah lama tambah diberkati Tuhan luar biasa. Adiknya yang 14 tahun di Lawang sakit jiwa. Satu saat dia mendoakan adiknya dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata, ambil adikmu, aku sembuhkan dia. Sekarang sembuh total.
Ada seorang hamba Tuhan umurnya 84 tahun. Dia dibawa ke surga 5,5 hari oleh Tuhan. Dia disuruh lihat segala macam perkara di surga. Setelah itu Tuhan berkata, "Hambaku, kamu kembali ke dunia, katakan, kedatanganku sudah dekat. Apa yang aku tulis di dalam Alkitab engkau sudah lihat semuanya. Sekarang nyatakan bahwa Allahmu adalah Allah yang ajaib. Bahwa janji Allah ya dan amin." Hamba Tuhan ini, dia dimasukkan di sungai Amazon yang ada ikan piranhanya, berkali-kali dimakankan ikan, tidak mati. Sebabnya apa? Dia bilang, aku tidak boleh mati sama Tuhan kok. Dibuat percobaan ya biar. Dan dia tidak mati. Saudara tahu. Sekarang masih hidup, masih di Amerika. Namanya Dr. Kolek. Dia mengadakan wawancara. Dia mengatakan, benar, buktikan. Kalau Alkitab ini ya dan amin, mesti. Sebab saya lihat sendiri luar biasa di sana. Yesus membangun banyak rumah untuk anak-anaknya. Dan banyak rumah yang belum jadi. Dia tanya, kenapa Tuhan belum jadi? Anak-anakku di dalam dunia yang harus menyelesaikan, bukan aku. Kalau dia melakukan firman, aku selesaikan. Setiap kali dia melakukan firman, aku lakukan. Karena Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dalam dunia terikat di surga. Saudara tahu? Lalu dia dibawa oleh Tuhan melihat apa rumahnya. Tuhan tanya, dia tanya, rumahku mana Tuhan? Di sini kok indah? Tidak di sini, di tingkat yang lebih tinggi. Dia naik, ditunjukin, bagus rumahnya. Lalu kok besar Tuhan rumahku? Bagus ya. Lalu Tuhan berkata, tergantung berapa jiwa yang engkau peroleh. Kalau engkau banyak, rumahmu seperti istana. Saudara tahu? Maka Markus tadi bilang, jadilah penginjil. Bukan seperti Yusa, tetapi pribadi dengan pribadi. Rumah tanggamu dulu, selamatkan saudaramu, ayah bundamu, lalu family, lalu mulai menjalar ke tetangga dan semua-semuanya. Ini loh saudara. Dan ini dibuktikan. Dia mengatakan, kalau orang dunia tidak pernah melihat, dan saya katakan, dia tidak percaya. Dibuktikan. Dia berkata, pada waktu aku pulang dari surga, ketemu 2 gadis yang mati, tabrakan. Lalu saya tanya, hei gadis-gadis, kenapa kamu mau kemana? Aku mau ke surga. Kenapa? Kamu masih muda kok pulang? Kemarin dulu tabrakan mobil kami, 2 mati om. Loh, kamu dari mana? Dari California. Tolong ya om, ini kakak adik saya, kasih tahu mama. Mama saya lihat sedang susah di rumah, menangis. Tubuh kami sudah dikuburkan. Tolong kasih tahu ya om, bahwa kita bahagia di dalam Firdaus. Om, nanti kalau ke California, katakan, nama saya ini, adikku nama ini, rambutku begini, ini, roknya gini, mati tanggal berapa, dikatakan semuanya. Lalu setahun kemudian Dr. Kolek ke California, dia khotbah, dia berkata, adakah di sini seorang ibu yang setahun yang lalu gadis suami kakak adik mati. Rambutnya yang satu begini, yang adiknya begini, namanya ini sama ini, umurnya segini, dan matinya tabrakan mobilnya. Seorang ibu dia berdiri, itu anakku. Mengucap syukur ibu, anakmu sudah di Firdaus. Dan dia berkata, aku sekarang percaya bahwa anakku sudah di Firdaus dan aku mau pergi ke sana bersama dengan dia. Saudara tahu? Hidup kekristenan itu nyata. Ini kalau Kolek ngalami, saya nggak ngalami. Saya orangnya nggak mau.
Tapi saudara mau cuma denger tok. Makanya rugi. Alami. Saya mamahku gitu. Mamah pada waktu kurang 3 bulan meninggal. Saya dikasih tahu Tuhan, tidur di rumah saya. Ibumu waktunya sudah singkat. Oi, saya bilang, nah, saya langsung ngomong, Mama, sini mah. Saya bilang, saya orang yang hidupnya praktis sungguh. Saudara mungkin tidak berani jadi anak kayak saya. Kenapa? Disangka nyepatani. Ibu saya panggil, Mama, sudah siap pulang? Saya langsung loh. Oh sudah. Waktu Mama tinggal sedikit. Oh iya toh, Tuhan ngomong ya. Gini Mama minta berdoa sama Tuhan supaya Mama lihat rumahmu yang di sana. Lo boleh toh? Lo Alkitab berkata, aku sediakan rumah bagimu. Minta supaya engkau tidak takut kalau pulang. Oh iya ya, tak sembayang ya. Ya, sembayang. Ibu saya tukang sembayang dia jam 3 sembayang sampai ngantuk tidur ya belas. Ternyata saudara tahu, di dalam dia tidur siang diangkat Tuhan, dibawa ke Firdaus. Lalu di sana dia lihatkan, ini loh rumahmu. Dia bilang, waduh bagus Tuhan, aku mau pulang kok Tuhan sekarang. Di sana bangun dia bilang, papa saya dikasih bangun, papa, oh wis, aku tak lama akan segera pulang. Kenapa? Aku sudah lihat rumahku bagus pak. Kowe tidak bisa beliin rumah aku kayak gitu. Nah, tapi kekasihku Yesus bisa. Kamu lihat bagus, wah luar biasa. 3 bulan kemudian pada waktu dia pulang ke Cirebon, saya mau ke Semarang, menginjil ke Semarang. Saya mampir Cirebon, Tuhan berkata kepada saya, kasih selamat tinggal kepada ibumu. Hah? Engkau tidak akan bertemu lagi di sini, ketemu di Firdaus. Saya ngomong, Mama, saya mau ke Semarang, Solo, terus ke Kudus, ke Jawa Tengah muter. Nanti kita ketemu di Firdaus ya, Ma. Masih ngobrol loh, masih jalan-jalan, si sehat. Dia bilang, oh iya toh, ada ketemu kamu lagi di sini? Enggak, ketemu di sana. Oh ya, oke. Selamat jalan, saya bilang. Papa saya melotot. Sebabnya papa tidak bisa terima. Tapi mama saya bisa. Langsung saya pergi ke Ungaran nginjil ke Semarang. Hari Minggu, kira-kira seminggu kemudian, saudara tahu, saya sembahyang jam 1:30, setiap 1:30 saya berdoa dengan istri dan anak-anak. Biarpun saya di kota lain, saya sembahyang. Berdoa. Pintu saya dibuka orang. Klok, loh. Tapi tidak ada orang. Terus saya sembahyang lagi, Tuhan, yang buka pintuku siapa? Nah, kalau hidup ya Tuhan tuh gitu. Saya ya bilang, Tuhan, yang buka pintuku siapa? Tuhan berkata, ibumu. Hah? Mama? Ibumu minta diri anak. Bayangin saudara. Langsung saya berkata, Tuhan, ibuku mau pulang. Iya. Langsung pikiran saya jadi gundah. Loh Tuhan, aku kan gak ketemu lagi. Boleh aku pulang? Saudara bilang, Tuhan bilang apa? Engkau mau melayani aku atau engkau mau bertemu dengan ibumu? Bayangin saudara. Lalu firman Tuhan dari dalam hati muncul. Kalau engkau mengasihi ibumu lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku. Lalu saya berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada ibuku. Silahkan mamah engkau pulang, kita akan bertemu di Firdaus. Dan saya menginjil lagi. Lalu sampai di Kudus, saya khotbah dari jam 6, jam 7 kurang 10 menit. Saya berhenti khotbah karena saya lihat ibu saya terbang pulang. Persis saat itu ibu meninggalkan dunia.
Saya dicari tidak ketemu. Selesai khotbah, saya pinjam telepon, saya entrokal istri saya bilang, "Mama pulang ya." Istri saya bilang, "Iya." "Kamu di mana?" "Di Kudus." "Kamu dicari." "Mama pulang." Jam 7 kurang 10 menit. "Iya, aku lihat Mama pulang." Sudah tahu? Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Mengapa engkau takut dan khawatir? Di dalam dunia engkau dijamin, di dalam surga engkau terjamin, saudara. Kita tidak perlu takut, karena segala sesuatu sudah disediakan oleh Dia. Hidup untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan kita. Amin.